Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Nuraini. My student ID is 244110777. And today we learn about the trend shaping human research management. Nah, dalam dunia kerja yang modern seperti saat ini, SDM itu bukan hanya berfungsi pada beberapa kerjaan yang administratif aja, seperti rekrutmen, data-data karyawan, dan lain sebagainya. Saat ini, HR juga telah berkembang menjadi bagian strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kira-kira apa saja sih tren-tren saat ini yang membentuk nilai HR atau SDM itu lebih baik dari sebelumnya? Oke, yang pertama ada transformasi teknologi HR. Nah, salah satu tren besar yang saat ini mempengaruhi HR sendiri adalah banyak sekali perusahaan yang menggunakan AI. Apakah AI tersebut dapat membantu sebuah perusahaan atau malah akan menghancurkan mereka? Apa sih kegunaan AI sendiri bagi HR? Nah, ternyata AI ini sendiri dapat membantu menyaring ribuan lamaran yang sudah meng-apply ke perusahaan tersebut dengan melihat apakah profil kandidat tersebut cocok dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Jadi untuk waktu penyaringannya lebih efisien dan lebih menyingkat waktu. Dan karena ini terbentuklah HR 4.0 yang artinya adalah yang menggambarkan integritas teknologi digital dengan fungsi HR. Ada perubahan demografi. Nah, perubahan demografi ini juga merupakan salah satu tantangan besar juga bagi HR. Kenapa? Karena saat ini di dunia kerja itu sudah banyak generasi dari milenial, Gen Z, ataupun baby boomer yang pastinya memiliki karakteristik sendiri dan cara kerja yang berbeda. Hingga HR itu perlu menciptakan suatu kebijakan pendekatan yang fleksibel yang bisa diterapkan di antar generasi. Selain itu juga muncullah beberapa fenomena yang namanya gig economy, di mana orang-orang itu tertarik mengambil freelance atau kerja jangka pendek dibanding kontrak yang panjang. Dan ini juga dapat mempengaruhi struktur organisasi yang dinamis. Lalu yang selanjutnya adalah globalisasi dan kompleksitas lingkungan kerja. Globalisasi juga membuat batas antar negara, sehingga banyak sekali perusahaan yang mengambil karyawannya dari luar negeri, dan pastinya dengan latar belakang yang berbeda. Nah, tantangan HR sendiri adalah HR harus mengetahui bagaimana sih budaya mereka, hukum antar kenegaraan, serta memastikan komunikasi yang efektif antar global, seperti itu. Pastinya, karena tantangan inilah HR tuh diminta untuk lebih adaptif dan peka terhadap kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Oke, selanjutnya ada fokus pada employee dan experience well-being. Nah, ini maksudnya apa sih? Meningkatnya perhatian terhadap employee experience atau pengalaman kerja. Nah, ternyata saat ini perusahaan itu tidak hanya menilai dari kinerja atau hasil yang dihasilkan oleh si karyawan tersebut, tapi perusahaan juga menilai dari pengalaman kerja apa sih yang si karyawan ini miliki. HR atau perusahaan juga harus memperhatikan yang namanya kesejahteraan karyawan agar karyawan tersebut saat bekerja itu lebih nyaman, senang, dan bahagia dan merasa lebih dihargai. Oke, selanjutnya ada DAE. Nah, apa sih itu DAE? DAE adalah diversity, equity, and inclusion. Nah, karena keberagaman, keadilan, dan inklusi ini menjadi isu penting dalam dunia kerja. Nah, HR sendiri itu bukan cuman berfokus pada ngerekrut orang yang beragam, tapi juga HR itu harus memperhatikan apakah orang tersebut dapat berkembang atau tidak. Nah, biasanya organisasi atau perusahaan yang menerapkan nilai inklusif ini
lebih inovatif karena dapat memanfaatkan perspektif dari karyawan tersebut, dan pastinya dengan latar belakang yang berbeda. Oke, next yang keenam ada HR analisis dan peran strategi HR. Nah, peran HR kali ini semakin strategis. Kenapa? Karena saat melakukan pengambilan keputusan, HR ini akan dibantu dengan HR analisis. Nah, data karyawan itu dapat diolah menjadi informasi penting bagi perusahaan. Nah, HR ini juga dapat menganalisis kapan sih terjadi turnover atau alasan-alasan mengapa karyawan tersebut akan resign gitu, alasan resignnya. Bahkan dapat mengukur efektivitas dari pelatihan gitu atau trainer. Jika data tersebut kuat, HR juga dapat menunjukkan kontribusi nyata terhadap organisasi. Oke, next. Ada adaptasi, agility. Nah, ternyata dunia kerja itu sangat berubah dengan cepat after COVID, guys. Nah, lagi-lagi HR ini dituntut untuk membangun organisasi yang tangguh dan dapat beradaptasi dengan mendadak, guys. Nah, karena saat sebelum COVID itu kan banyak sekali peraturan-peraturan yang kayak kerja di kantor full time, and then kita aktivitas sama banyak orang. Terus pas COVID tiba-tiba langsung di WFH, beberapa yang di PHK. Dan itu kan pastinya akan terjadi yang namanya pergesekan adaptasi baru, ya kan, dengan norma baru. Misalnya nih saat COVID banyak sekali perusahaan yang mengalami krisis global. Nah, saat itu HR sendiri tuh harus mampu mencari apa sih solusi untuk perusahaan tersebut tuh biar bisa bangkit dari krisis global tersebut gitu. Dan itu juga harus lebih cepat, guys. Dan HR sendiri harus yang namanya membuat strategi gimana sih komunikasi antar tim itu harus tetap berjalan walaupun dengan jarak jauh. Nah, selanjutnya adalah implementasi untuk praktik HR. Bagi HR masa kini, berbagai tren tersebut itu buat mereka tuh harus meningkatkan kompetensi mereka, tidak hanya di bidang manajemen manusia, tapi juga di bidang teknologi. Nah, HR pun dituntut untuk mampu mendesain sistem kerja yang adaptif dan menjaga kesejahteraan karyawan serta mendorong budaya organisasi yang positif. Nah, selain itu, HR sendiri pun harus memfokuskan diri dengan perkembangan kompetensi karyawan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke, kesimpulannya, dengan adanya tren-tren tersebut menunjukkan kalau HR itu bukan hanya fungsi administratif, tapi sebagai pusat strategis organisasi. Nah, karena adanya perubahan teknologi, geografi, globalisasi, serta kesejahteraan karyawan, membuat HR ini untuk terus berinovasi. Masa depan MSDM ini sangat bergantung pada HR. Dan masa depan manajemen SDM ini sangat bergantung pada kemampuan HR. HR tersebut dapat beradaptasi perubahan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif atau tidak. Mungkin cukup sekian materi dari saya. I think that's enough for you guys. I hope this material is beneficial for you, and thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share ya. See you in the next video. Bye bye.